Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah sumber segala kasih karunia, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon agar kami dapat menjalani hidup kami sejalan dengan kasih setiamu, dan hidup kami pun dapat mewartakan kasih setiamu. Dalam Kristus Tuhan kami mohon. Amin. Saudara terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Saya mengundang saudara dapat membacanya secara utuh. Saya akan membacakan satu ayat, Keluaran 15 ayat yang pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Keluaran 15, saudara sekalian, adalah nyanyian Musa dan bangsa Israel setelah mereka terbebas dari kejaran tentara Mesir. Kita mengingat bahwa ada sejarah di mana bangsa Israel ditindas dan menjadi bangsa jajahan di Mesir. Mereka mengalami penindasan dan mereka mengeluh kepada Tuhan dan minta agar Tuhan membebaskan mereka. Dan Tuhan melakukannya. Setelah Tuhan menunjukkan karyanya membebaskan bangsa Israel, di tepi Laut Tebrau, Musa dan bangsa Israel menyanyikan nyanyian ini. Itu bisa kita baca secara utuh di Keluaran 15. Saudara terkasih, satu hal yang sama-sama mau kita renungkan adalah Musa dan bangsa Israel bukan bersyukur dan memuliakan Tuhan, bukan memuji Tuhan karena kehancuran yang dialami oleh orang-orang Mesir. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan bersama adalah pujian, pemuliaan Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan itu muncul karena Tuhan mematahkan segala alat-alat yang menghasilkan penindasan. Kalau kita perhatikan, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Apa artinya, saudara sekalian? Artinya adalah alat-alat yang selama ini dipakai untuk menindas, dipakai untuk meneror, itu dibuang ke dalam laut, dihancurkan oleh Allah. Artinya, saudara sekalian, Allah tidak menghendaki bahwa dalam kehidupan manusia ada berbagai macam rupa penindasan. Karena penindasan bukanlah bagian dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umatnya, bagi setiap makhluk. Oleh sebab itu, di dalam Kristus kita percaya bahwa segala alat penindasan itu telah dipatahkan. Dan bukankah karena itu pula di masa-masa Paskah ini kita menghayati bagaimana Kristus menggunakan salib itu untuk mematahkan belenggu-belenggu dosa, untuk mematahkan dosa-dosa yang selama ini menindas kita. Begitu juga Kristus di dalam karya penyelamatannya mematahkan berbagai belenggu dosa yang menyebabkan kita saling menindas satu dengan yang lain. Tuhan mematahkan alat-alat yang terus merongrong kita, yang terus membuat kita untuk hidup dalam kekerasan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara terkasih, mari kita menjalani hidup kita dengan penuh syukur, dengan memuliakan Tuhan. Dan itu kita wujudkan dengan turut mematahkan alat-alat yang membelenggu kita, ataupun bahkan kebiasaan-kebiasaan kita yang sesungguhnya bukannya mewartakan kasih setia Tuhan, namun justru menjadi alat kekerasan dan menindas orang lain.
Mari kita menjalani hidup bukan sebagai para penindas. Mari kita hidup sebagai orang-orang bebas yang merayakan kasih setia Tuhan untuk segala hal yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita.